Selamat siang, dengan video ini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Public Relations. Apa judul kegiatan program PR tersebut? Aku Kumom bersama menemukan yang terbaik untuk si kecil. Siapa komunikator perusahaan yang dituju? Public Relations Specialist. Memiliki tanggung jawab utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program PR. Brand Manager memiliki pemahaman yang mendalam tentang merek dan bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi pesan merek. Social Media Manager fokus pada pengelola media sosial dan membangun engagement dengan audiens. Content Creator bertanggung jawab dalam menciptakan konten yang menarik dan relevan untuk berbagai platform. Siapa target atau publik sasaran yang dituju? Program PR ini secara khusus menargetkan ibu-ibu yang memiliki bayi atau anak balita. Mereka adalah kelompok yang paling relevan dan memiliki kepentingan langsung terhadap produk popok, Pampers, dan Makuku. Karakteristik target audience: ibu baru, ibu yang baru saja melahirkan dan sedang mencari informasi tentang perawatan bayi, termasuk pemilihan produk popok. Ibu dengan beberapa anak, ibu yang sudah berpengalaman merawat anak dan mencari produk popok yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan anak mereka. Ibu yang peduli kesehatan anak, ibu yang sangat memperhatikan kesehatan dan kesetaraan anak mereka. Ibu yang aktif di media sosial, ibu yang sering menggunakan media sosial untuk mencari informasi dan berinteraksi dengan komunitas online. Ibu yang mencari produk yang aman dan nyaman. Ibu yang mencari produk popok yang aman untuk kulit bayi dan memberikan kenyamanan saat digunakan. Mengapa ibu menjadi target utama? Pengambilan keputusan. Ibu-ibu biasanya menjadi pengambilan keputusan utama dalam membeli produk untuk bayi. Influencer. Ibu-ibu sering menjadi influencer bagi teman dan keluarga mereka dalam hal rekomendasi produk. Komunitas online. Ibu-ibu aktif membentuk komunitas online untuk berbagi pengalaman dan informasi. Media apa saja yang digunakan? Media sosial. Membuat tantangan Moms Challenge di TikTok dengan hadiah menarik untuk mendorong ibu-ibu untuk berbagi pengalaman menggunakan produk. Website. Membuat blog series dengan judul kisah ibu yang hebat. Menampilkan cerita inspirasi dari ibu-ibu pengguna Pampers dan Makuku. Event. Mengadakan workshop parenting satu-satu dengan menghadirkan narasumber ahli di bidang parenting. Kementerian bekerjasama dengan influencer parenting terkenal untuk membuat konten kolaborasi. Kapan waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaan program PR sangat penting karena dapat mempengaruhi efektivitas dan jangkauan program. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan waktu pelaksanaan. Kalender acara hari besar. Mengadakan program bertepatan dengan hari besar seperti Hari Ibu, Hari Anak Nasional, atau momen penting lainnya yang berkaitan dengan bayi-bayi dan anak-anak. Musim. Mempertimbangkan musim yang relevan dengan produk, misalkan menjelang musim hujan atau produk popok yang memiliki fitur anti bocor. Tren penting. Ikuti tren terbaru dalam dunia parenting dan sesuai waktu pelaksanaan program dengan tren tersebut. Tren media sosial. Memanfaatkan momen-momen viral atau tantangan di media sosial untuk meningkatkan jangkauan program. Kompetitor. Aktivitas kompetitor. Pantauan aktivitas promosi kompetitor dan pilihan waktu yang tepat untuk meluncurkan program agar tidak berbenturan. Target audience. Jadwal sibuk. Pertimbangkan jadwal sibuk target audience seperti waktu libur, sekolah, atau akhir pekan. Bagaimana strategi mengemaskan pesan? Adakah tagline-nya? Mengemas pesan adalah proses merumuskan pesan yang jelas, menarik, dan relevan untuk disampaikan kepada target audiens. Dalam konteks program PR ini, beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah fokus pada manfaat. Tekanan manfaat yang akan diperoleh ibu-ibu dengan menggunakan produk Pampers dan Makuku.
Misalnya kenyamanan bayi, kesehatan kulit, dan kemudian pengguna. Gunakan bahasa yang sederhana. Hindari bahasa yang terlalu teknis atau sulit dipahami. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu-ibu. Ceritakan kisah. Buatlah cerita yang menginspirasi dan emosional tentang ibu-ibu yang telah menggunakan produk Pampers dan Makoko. Gunakan visual yang menarik. Gunakan gambar dan video yang berkualitas tinggi untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Buat konten yang interaktif. Ajak audiens untuk berinteraksi melalui kuis, polling, atau komentar. Konsisten dengan nilai merek. Pastikan pesan yang disampaikan selera dengan nilai merek Pampers dan Makoko. Tagline yang potensial. Tagline yang baik adalah yang singkat, mudah diingat, dan mampu menyampaikan pesan inti dari program. Berikut beberapa contoh tagline yang potensial. Solusi lengkap untuk si kecil. Apa tujuan goal yang ingin dicapai? Program PR ini rancang dengan beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran merek. Tujuan utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama ibu-ibu, terhadap merek Pampers dan Makoko sebagai pilihan utama untuk popok bayi. Membangun citra merek positif. Membangun citra merek yang positif sebagai produk yang berkualitas, aman, dan nyaman untuk bayi. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Membangun loyalitas pelanggan yang kuat dengan memberikan informasi yang bermanfaat dan membangun hubungan yang baik dengan para ibu. Mendorong penjualan. Meningkatkan penjualan produk Pampers dan Makoko. Mempromosikan merek sebagai pimpinan pasar. Mempromosikan Pampers dan Makoko sebagai pimpinan pasar dalam kategori popok bayi. Tujuan khusus. Selain tujuan utama, program PR ini juga memiliki beberapa tujuan khusus seperti membangun komunitas online dan offline untuk para ibu sehingga mereka sadar, saling berbagi pengalaman dan informasi. Mendidik ibu, memberikan edukasi kepada ibu-ibu tentang pentingnya memilih popok yang tepat untuk bayi dan cara merawat bayi yang baik. Membedakan merek Pampers dan Makoko dari kompetitor dengan menonjol keunggulan produk. Mengatasi persepsi negatif yang mungkin ada tantangan produk Pampers dan Makoko. Bagaimana strategi branding? Penguatan brand dilakukan. Strategi branding yang kuat akan membantu memperkuat posisi merek Pampers dan Makoko di benak konsumen, khususnya para ibu. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Konsisten pesan. Pastikan semua pesan yang disampaikan dalam program PR ini konsisten dengan nilai merek Pampers dan Makoko. Pesan yang konsisten akan membantu membangun citra merek yang kuat dan mudah diingat. Visual yang menarik. Gunakan visual yang menarik dan konsisten di semua materi promosi, baik itu di media sosial, website, atau materi cetak. Visual yang menarik akan membantu menarik perhatian target audience. Bahasa yang khas. Kembangkan bahasa yang khusus untuk merek. Misalkan menggunakan kata-kata yang positif, hangat, dan penuh kasih sayang. Bahasa yang khas akan membantu membedakan merek dengan kompetitor. Membangun identitas merek. Bangun identitas merek yang kuat dengan fokus pada manfaat untuk produk, seperti kenyamanan, keamanan, dan kualitas. Menggunakan influencer. Bekerja sama dengan influencer yang relevan dengan target audiens yang mempromosikan produk dan meningkatkan kredibilitas merek. Memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Pastikan setiap interaksi dengan pelanggan, baik melalui media sosial, email, atau event, memberikan pengalaman yang positif dan memuaskan. Membangun komunitas. Ciptakan komunitas online dan offline untuk para ibu sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan informasi tentang produk. Memberikan edukasi. Berikan edukasi pada ibu-ibu tentang pentingnya memilih produk yang tepat untuk bayi dan cara merawat bayi yang baik. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah? Mengidentifikasi masalah adalah langkah krusial dalam setiap program PR. Ini membantu kita memahami area yang perlu ditingkatkan dan membentuk strategi yang lebih efektif. Berikut langkah-langkah yang bisa dilanjutkan. 1. Tinjauan tujuan awal. 1. Evaluasi. Bandingkan tujuan awal program dengan hasil yang sudah dicapai.
apakah tujuan tersebut sudah tercapai secara optimal. Kedua, identifikasi kesenjangan. Cari tahu di mana terdapat kesenjangan antara tujuan dan hasil yang dicapai. 2. Analisa data. 1. Data kuantitatif. Analisis data penjualan, jumlah pengunjung website, engagement di media sosial, dan metrik lainnya. 2. Data kualitatif. Lakukan survei, wawancara, atau analisa sentimen terhadap komentar di media sosial untuk memahami persepsi konsumen. Ketiga, evaluasi strategi. 1. Pesan apa? Apakah pesan yang disampaikan efektif? Apakah pesan tersebut relevan dengan target audiens? Kedua, media. Apakah media yang digunakan sudah tepat? Apakah ada media yang lain lebih efektif? Ketiga, waktu. Apakah waktu pelaksanaan program sudah tepat? Apakah ada faktor eksternal yang mempengaruhi program? Keempat, identifikasi tantangan. 1. Internal. Identifikasi tantangan internal seperti kurangnya sumber daya, koordinasi tim yang kurang baik, atau perubahan strategi perusahaan. Kedua, eksternal. Identifikasi tentang eksternal seperti perubahan tren pasar, persaingan yang ketat, atau isu sosial yang sedang berkembang. 5. Cari feedback. 1. Tim. Mintalah feedback dari tim yang terlibat dalam program. Kedua, pelanggaran. Lakukanlah survei atau wawancara dengan pelanggan untuk mendapatkan masukan langsung. Ketiga, stakeholder. Mintalah masukan dari stakeholder lainnya seperti manajemen, departemen pemasaran, dan agensi PR. 6. Analisis SWOT. Strength, kekuatan. Identifikasi kekuatan program yang sudah berjalan. 3. Weaknesses, kelemahan. Identifikasi kelemahan program yang perlu diperbaiki. 3. Opportunities, peluang. Identifikasi peluang baru yang dapat dimanfaatkan. Threats, ancaman. Identifikasi ancaman yang dapat menghambat keberhasilan program. Bagaimana perencanaan atau program dilakukan? Perencanaan yang matang dan terstruktur adalah kunci keberhasilan sebuah program PR. Berikut adalah langkah-langkah untuk dalam perencanaan dan programan PR. Analisis situs. Analisis SWOT. Melakukan analisis SWOT, strength, weaknesses, opportunities, threats untuk memahami posisi merek, kompetitor, dan lingkungan pasar. Kedua, analisis target audience. Mengidentifikasi karakteristik, kebutuhan, dan perilaku target audience ibu-ibu dengan bayi. Ketiga, analisis masalah. Mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi melalui program PR. Penentuan tujuan. Tujuan utama menentukan tujuan umum program, seperti meningkatkan kesadaran merek, membangun citra positif, atau meningkatkan penjualan. Kedua, tujuan khusus. Menentukan tujuan khusus yang lebih spesifik dan terukur, misalnya meningkatkan engagement di media sosial sebesar X% dalam waktu Y bulan. Strategi PR. 1. Pesan utama. Merumuskan pesan untuk yang ingin disampaikan kepada target audience. Kedua, target audience. Menentukan target audience yang ingin dicapai. Ketiga, media. Memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan, seperti media sosial, media cetak, atau event. Keempat, taktik. Menentukan taktik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Misalkan kampanye influencer, content creator marketing, atau public relation. Kalender kegiatan. 1. Timeline. Membuat timeline yang jelas untuk setiap aktivitas dalam program PR. Kedua, jadwal pelaksanaan. Menentukan jadwal pelaksanaan setiap kegiatan, mulai dari persiapan hingga evaluasi anggaran. 1. Biaya. Menghitung total yang dibutuhkan untuk menjalani program PR, termasuk biaya media, produksi, event, dan lainnya. Alokasi anggaran. Membagi anggaran ke dalam setiap aktivitas yang telah direncanakan. Evaluasi. 1. Metrik. Menentukan metrik yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program, misalnya peningkatan penjualan, engagement di media sosial, atau perubahan persepsi konsumen. Kedua, metode evaluasi. Menentukan metode evaluasi yang akan digunakan seperti survei, analisis data, atau fokus grup. Bagaimana langkah mengambil tindakan dan berkomunikasi dilakukan? Setelah perencanaan yang matang, langkah selanjutnya adalah melakukan
eksekusi dan komunikasi efektif berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Implementasi rencana. 1. Mulai aksi. Melaksanakan setiap aktivitas yang telah dirancang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 2. Monitoring. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program secara berkala untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Ketiga, evaluasi tengah jalan. Melakukan evaluasi tengah jalan untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Komunikasi internal. 1. Koordinat tim. Menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh tim yang terlibat dalam program. Kedua, pembagian tugas. Memastikan setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab. 3. Laporan berkala. Menyampaikan laporan berkala kepada manajemen mengenai perkembangan program. Komunikasi eksternal. 1. Media sosial. Memposting konten yang menarik dan relevan di berbagai platform media sosial. Kedua, website. Memperbarui website dengan informasi terbaru mengenai program. 3. Media cetak. Mencari peluang untuk mendapat coverage di media sosial. Cetak. 4. Event. Mengadakan event yang melibatkan target audience. Kelima, influencer. Bekerjasama dengan influencer untuk mempromosikan produk. Keenam, public relations. Membangun hubungan yang baik dengan media dan jurnal. Pengelola krisis. 1. Tim krisis membentuk tim untuk mengantisipasi dan menangani potensi krisis yang dapat terjadi. Kedua, rencana krisis. Menyusun rencana krisis yang jelas dan terstruktur. Evaluasi. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang relevan untuk mengukur keberhasilan program. Kedua, analisis data. Menganalisis data yang telah terkumpul untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ketiga, laporan akhir. Menyusun laporan akhir yang berisi hasil evaluasi dan rekomendasi untuk memperbaiki di masa depan. Bagaimana evaluasi program dilakukan? Evaluasi program PR merupakan langkah krusial untuk mengukur keberhasilan program dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk memastikan bahwa program PR telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan nilai tambahan bagi merek. Langkah-langkah evaluasi, tentukan metrik yang tepat. 1. Kuantitatif. 1. Jual penjualan. Apakah penjualan produk meningkat setelah program PR? Kedua, pertumbuhan followers media sosial. Apakah jumlah followers di platform media sosial meningkat? 3. Tingkatkan engagement. Bagaimana tingkat interaksi audiens dengan konten yang dipublikasikan? Keempat, traffic website. Apakah terjadi peningkatan jumlah pengunjung website? Kedua, kualitatif. 1. Persepsi konsumen. Bagaimana persepsi konsumen terhadap merek setelah program PR? Kedua, kesadaran merek. Apakah kesadaran merek meningkat? Ketiga, citra merek. Apakah citra merek menjadi lebih positif? Keempat, sentimen media. Bagaimana sentimen media terhadap merek? Kumpulkan data. Ketiga, data internal. Data penjual, data website, data media sosial, dan data survei internal. Keempat, data eksternal. Data dari media monitoring, data dari kompetitor, dan data dari lembaga survei independen. Analisis data. 1. Bandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal program. Kedua, identifikasi tren. Indikasi tren positif dan negatif yang muncul dari data. Ketiga, keterkaitan. Cari keterkaitan antara berbagi data untuk mendapatkan pahaman yang lebih komprehensif. Evaluasi strategi. 1. Pesan apakah yang disampaikan efektif? Kedua, media. Apakah media yang digunakan tetap tepat? Ketiga, taktik. Apakah taktik yang digunakan efektif? Keempat, timing. Apakah waktu peluncuran program sudah tepat? Identifikasi faktor sukses dan kegagalan. 1. Faktor sukses. Identifikasi faktor apa saja yang berkontribusi pada keberhasilan program. Kedua, faktor kegagalan. Identifikasi faktor yang saja yang menghambat keberhasilan program. Buat rekomendasi. 1. Perbaikan. Berikan rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan. 2. Strategi baru. Usulkan strategi baru yang dapat meningkatkan efektif program.